everyone. Welcome. Those of you who are in Instagram, hello, welcome to join us at IFGF Singapore. For those of you who are here, can we all stand up together? Let's just start our Sunday service together, yeah? I hope everyone is good. Yeah, woohoo! All right, I'm so excited to be in the house of the Lord, brothers and sisters. Can we just start our service with a word of prayer? Thank you, Jesus, for your faithfulness, your graciousness, your goodness and mercy that have followed us each and every single morning, Lord God. God, we just want to surrender our time ahead, touch each and every single one of us here, Lord God. Let your Holy Spirit minister to each and every single one of us who are here, who are at home, who are watching. We just want to give you praise. We want to honor you. And in Jesus' name we pray. Amen. Woo! So we do believe that in Jesus' name we are redeemed, we are restored, and His names are just amazingly, victoriously, redemptiously gives us freedom, amen? So can we just all sing these songs together? In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To the virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Oh, we want to praise your name, God. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, to reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that storm was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from the tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come, for the whole are restored. And the church was Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel's truth of God shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free.
King of Kings. Let we all give glory to God. Yes. Oh, thank you, God. Thank you for the cross. Thank you for your freedom. Oh, God, thank you for the cross. Thank you for your blood that has been shed for us. We are not just redeemed, but we are forgiven. We are restored, Lord God. We are free from all the chains, Lord God. We believe that with your name, we are free, and we are free indeed. Amen. We are the child of God. We are free. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Declare it, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, you know us, you made us fearfully and wonderfully, God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins, 'cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Declare it one more time, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, take this moment, let's just worship Him. Oh, thank you, Jesus. Oh, we want to worship You. We declare that we have freedom. Oh, You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No longer a slave to fear. I am a child of God. Oh. Can we sing this bridge one more time, church? You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. One more time, church. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child, oh, full of favor. I am a child of God. One more time, church. I am a child of God. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are free and we are free indeed. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. You have been faithful to us, oh God. Kaya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya dalam hidupku
just worship Him, church. Take this moment to just sing praises. Just let out your petition to Him. We believe that when we all pray together, there's a power in the name of Jesus. Yes. Holy Spirit, minister to each of us. Oh, touching every single one of us, oh Lord. Oh, draw us near to you, God. Draw us near to you, God. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are so faithful, God. Oh, we just want to surrender our time ahead. Speak and minister to each and every single one of us, Lord God. Draw us close to you. Let us be sensitive to your words. We just want to surrender our time ahead. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom saudara, nama saya Harun dari Bethany Church Singapura. Pertama-tama saya ingin mengucapkan congratulations untuk tempat yang baru bagi IFJF Singapura, juga untuk bagi my buddy Pastor Joshua Artono. Kita percaya rencana Tuhan begitu luar biasa bagi IFJF Singapura. Biarlah untuk setiap kehidupan kita, saudara-saudara semua, untuk semakin giat untuk melayani Tuhan dan juga semakin intim dengan Tuhan. Saya ingin membaca satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11 yang dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu suatu panggilan yang luar biasa bagi kita semua, khususnya bagi IFJF Singapura, supaya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti akan melakukan banyak perkara bagi IFJF Singapura. Sekali lagi, saya ucapkan congratulations to IFJF Singapura and Pastor Joshua Artono. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Harun. Kalau yang belum kenal, Pastor Harun adalah salah satu pastor dari Bethany di Singapura ini dan one of our good friends yang selalu mendorong kita dan memberikan kita encouragement untuk tetap berdiri karena gereja Tuhan adalah gereja yang memang bangkit dan gak mati. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Hari ini mungkin saya tergerak sekali dengan apa yang tadi dinyanyikan. Kalau boleh teks lagunya boleh dikeluarin. I know this is a sudden thing. Welcome back yang baru dari Hollywood ke Singapura, kembali kepada land of milk and honey ya di sini ya. Kata-kata tadi benar-benar menguatkan saya secara pribadi dan saya mau kita akan nyanyikan sekali lagi. Nggak usah bangkit berdiri nggak apa-apa. Dari kursi kalian masing-masing. Ini masih ada tulisannya dari Steffi, saya bisa melihat di sini. Dikatakan karya terbesar. Wah. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Saya nggak tahu kondisi Anda pada saat ini bagaimana, tapi percaya pengorbanan Tuhan, salib Tuhan telah menyelamatkan kita supaya kita nggak mati, tapi kita hidup. Yang percaya katakan amin. Dari segala hal yang kita punyai, material things that's around us. Tapi yang paling berharga yang tidak ternilai adalah Tuhan. Bisa gak kita katakan ini bersama-sama sore hari ini? Dari segala hal yang kita miliki, yang tidak ternilai, yang benar-benar berharga dalam kehidupan kita, adalah kasih Tuhan, adalah karya Tuhan, adalah Yesus sendiri dalam kehidupan. Can we say that sore hari ini?
bahwa Tuhan berharga. Dia yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Yang kumiliki dan kurhargai. Yesus, Engkau kukagumi. We're gonna sing this song again. I want you guys to just enjoy the presence of God. Dan jadikan lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa sungguh Tuhan adalah yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Kita sama-sama pejamkan mata. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Can we say this? Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selama 1 menit boleh kita terus pejamkan mata, kita pikirkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama ini. Sungguh Tuhan mengagumkan. Sungguh Tuhan itu indah. Caranya adalah cara yang luar biasa. Kita percaya pada waktunya. Saya percaya kita semua ada di sini setuju bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kita kagumi. Wah, kok bisa ya sampai saat ini? Kok bisa ya bisa di tempat ini? Kok bisa Tuhan menyampaikan saya kepada posisi ini? Kita terkagum-kagum, kita terheran-heran. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang dahsyat. Nah, hari ini Tuhan kita datang sebagai satu gerejamu. Mengatakan bahwa Engkau yang kukagumi. Engkau yang kita tinggikan. Engkau yang kita elu-elukan. Engkau adalah Allah yang indah. Terima kasih akan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar sesuatu hal yang baru. Atau diingatkan kembali tentang kebenaran. And how to live in freedom. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Amin, 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 amin. Izinkan saya buat pasang masker, copot masker. Baru sadar tadi nyanyi tinggi-tinggi ngap, ternyata pakai masker. Thank you Lucky, thank you buat teman-teman yang ada di sini. How is your week so far? Minggu baik. The whole week so far is good. Well, welcome to IFJF Singapore. Buat yang baru pertama kali hadir, juga welcome to the church. We want to get to know you better. Jadi kalau misalnya Anda di sini mau kenalan lebih baik dari kita, kepada kita bisa langsung ke Instagram kita. Di situ ada link tree-nya IFJF Singapore. Isi dan kita mau connect dengan Anda lebih dalam lagi. Kita sekarang udah sampai ke bulan, ini bulan apa ya? Oktober. Kita udah sampai bulan Oktober dan saya di bulan Oktober ini tahun 2021 ya, benar ya? Berarti ini sebentar lagi saya memperingati lah ya atau mengingat 10 tahun papa saya nggak ada. Jadi 10 tahun yang lalu papa saya meninggal di bulan Oktober. Dia meninggal di
lumayan ini juga ya, kita mulai dengan yang sedih-sedih, cuma gak apa-apa, nanti bakal happy ending kok. Papa saya meninggal di Meksiko, dia kena colon cancer waktu itu. We really fought ya, kita benar-benar berjuang bersama-sama selama 8 bulan. Kita dari Jakarta, kita ke Singapura pernah, dibantu papi mami juga selama itu. Dan kita ke Australia, setelah itu kita ke Penang, udah gitu kita baru ke Amerika dan akhirnya berakhir di Meksiko. Saya nggak mau cerita panjang, tapi ada satu hal yang saya ingat sekali. Waktu itu sore hari, sebelum kita memutuskan untuk kita pergi ke Meksiko. Jadi beberapa hari sebelum itu, saya bersama dengan papa saya, jadi kita punya hospital bed ya. Hospital bed kita itu ada di ruang tamu atau ruang keluarga, ruang TV lah ya. Di situ istri saya sudah hamil, Geraldine, waktu itu masih berapa minggu kalau nggak salah. Dan kita ada video Geraldine di dalam perut selama 17 menit. Jadi papa saya suka nonton itu, suka doa bagi Geraldine. Jangan. Dan waktu itu sebelum kita bawa dia ke Meksiko ada satu, dan dia kondisinya waktu itu udah lumayan rapuh ya. Jadi ada apa-apa kita harus bantu, dan even bangun, berdiri aja susah, makan juga susah. Tapi dengan sekuat tenaga dia memberikan satu dorongan saya yang terakhir. Jadi dia minta kertas. Dia minta kertas dengan caranya dia minta kertas dan dia minta bolpen. Karena dia udah gak bisa ngomong. Jadi dia minta kertas dan bolpen. Dan di situ dia tulis sesuatu yang sampai sekarang saya gak pernah lupa. Ini pesan dia yang terakhir buat saya, karena mungkin dia tahu kalau sudah sampai ke Meksiko ya that might be it gitu kan. Jadi waktu saya udah mesti kelar ya. Oh masih, nggak apa Om. Waktu saya kasih kertasnya dan kasih bolpennya, papa saya menulis 2 kata, yaitu dalam bahasa Indonesia dia tulis 3 kata, ini nggak bisa ngitung, 3 kata. Dalam bahasa Indonesia tulisnya, jangan berhenti melayani. Wah itu pesan yang sampai sekarang saya pegang. Saya pulang ke Indonesia, saya ingat sekali saya ketemu dengan Pastor Jimmy dan saya bilang, let's go gitu. Apa yang mau dibantu, saya lakukan dengan segenap hati saya. Dan itu pesan yang terakhir yang papa saya tinggalkan buat saya. Ada pesan yang Petrus lagi mau ingatkan kita. Nah kita akan sama-sama buka di 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Dan pesan ini adalah pesan terakhirnya dia sebelum dia kembali kepada kehidupannya dia yang kekal. Kita akan baca sama-sama 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nggak banyak teman-teman, tapi kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 12 sampai ayat ke-18. Saya akan baca 12 sampai ke-15 dulu, setelah itu saya akan continue ke ayat yang selanjutnya. Ayat 12 mengatakan begini, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dengan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi kita tahu di sini peringatan yang terakhir sebelum dia meninggalkan tubuhnya secara jasmani. Ayat ke-14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi dikatakan, tapi aku akan berusaha. Seperti papa saya berusaha. Aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. 3 kali dia bilang mengingat, mengingatkan, ingat. 3 hal yang kita harus ingat hari ini yang akan kita pelajari, yaitu ini adalah judul dari sermon hari ini. Petrus memberikan peringatan demi peringatan untuk apa yang kita harus lakukan. Dia berusaha untuk mengingatkan sebelum akhir hidupnya. Kalau kita ngelihat dari 12 sampai 15 tadi ada beberapa hal yang saya bisa pelajari ya. Yang pertama,
dia tahu, Petrus ini tahu bahwa destinasi dia itu bukan ada di bumi ini. Dia tahu destinasi dia adalah kembali ke rumah Bapa. Keberadaan di bumi ini adalah untuk sementara, kehidupan yang kekal ini yang jasmani akan ditinggalkan, dia akan kembali ke rumah Bapa untuk hidup selama-lamanya. Yang kedua, saya bisa belajar bahwa Petrus ini adalah orang yang walaupun di akhir hidupnya, sebagaimana dia benar-benar yang udah melakukan banyak hal, tapi dalam akhir hidupnya dia masih memikirkan siapa yang Tuhan kasihi. Itu keren sekali loh. Pada akhir hidupnya dia masih mengingatkan siapa yang Tuhan kasihi. Kalau lanjut dengan sermon Pastor John Mogi minggu lalu, Petrus memiliki sense of urgency untuk mengingatkan kita semua walaupun di ujung hidupnya. Ada beberapa kebenaran yang kita bisa pelajari dari ini. Kalau kita baca ya, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu akan datang. Sebagai orang percaya kita diajarkan untuk berjaga-jaga. Kedatangannya seperti dikatakan firman Tuhan, pencuri di tengah-tengah malam. Kita nggak tahu kapan datang, tetapi kita harus berjaga-jaga. Selama kita masih hidup, yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya apa? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan nggak ada yang orang bisa melewati atau masuk kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan ini adalah hal-hal yang dia ingatkan kepada kita. Tapi ada 3 poin yang saya pelajari secara luar biasa ya dalam ini. 3 hal yang dia ingatkan lebih dari itu. Yang pertama kita bisa ambil dari ayat 16, 17, dan 18. Yang kita akan baca ini bersama-sama. Ayat 16 mengatakan begini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datangnya kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18, suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Hal yang pertama yang kita harus ingat, yang Petrus mengingatkan kita di akhir hidupnya. Hal yang pertama yaitu ketahuilah kebenaran. Ketahuilah kebenaran. Dikatakan di sini bahwa banyak sekali dongeng-dongeng, isapan jempol manusia. Yang kalau kita diceritain, saya kan lagi punya baby ya, satu lagi ya. Kalau kita ceritain dia tuh suka ngedot gitu. Jadi itu dongeng-dongeng yang kita ceritain buat anak-anak kecil. Tapi dikatakan jangan mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Yang dunia yang penuh dengan cerita-cerita, wanti-wanti, jangan begini loh, jangan begitu. Cerita mungkin sebab dan akibat yang buatan manusia mungkin, atau kepercayaan-kepercayaan yang dari nenek moyang kita. Sehingga kebenaran yang harusnya kita pegang menjadi goyah karena cerita-cerita dengan dongeng-dongeng yang tadi saya katakan. Membuat kita mungkin hidup dalam ketakutan karena takut salah. Wah nanti kalau begini gue akan begitu. Nanti kalau gue gak ikutin ntar gue kualat. Saya punya cerita waktu kita melahirkan anak yang pertama, Geraldine. Geraldine itu harusnya lahir tanggal deket-deket ulang tahunnya Jessica, which is tanggal 31 Januari. Tapi papi pernah bilang, nanti jangan-jangan Geraldine lahir deket ulang tahunnya papi, dia bilang gitu. Terus ya doa seorang bapak mungkin besar kuasanya ya. Jadi akhirnya benar lahir tanggal 21 Januari. Yang tadinya tanggal 30 akhirnya lahir tanggal 21 Januari. Now the story gets interesting when this happen. Pas kita tahu, karena selama kita, bukan kita hamil sih. Well dia udah enggak, saya masih. Selama Jessica hamil dengan Geraldine, kita taunya Geraldine ini akan mendapatkan, akan sebenarnya sionya sio naga lah gitu ya, sio naga. Jadi kita udah, keluarga saya gitu seneng gitu dapat anak naga, dapat anak naga. Gak pernah dapat anak naga. Saya kan apalah gitu, saya apa sih tahun 8, ya saya sesuatu lah ya. Anak saya, wah dapat anak naga gitu. Wah kita udah prepare, kita udah seneng kayak ini dapat anak naga gitu. Kita wah naga tuh begini, kalau singa begini, naga begini. Wih ular begini, naga begini. Wah naga, pokoknya udah kita seneng banget naga gitu. Semua orang ngomong bentar lagi dapat naga. Gitu. Siapa yang di sini sio naga?
Nggak usah jawab. Lalu naga itu kalau dicek tanggal 2011 itu, naga itu jatuh di tanggal 23 Januari 2011. Nah, tadi kan saya katakan lahirnya tanggal 21 Januari 2000, kok 11 sih? Ya benar, 2000, sekarang tahun berapa sih? Ya 2011 benar. 2012. 2012, mohon maaf. Saya menikah kan bulan Mei 2011, nggak mungkin dong anak lahir sebelumnya gitu ya. Jadi 2012 anak saya lahir di Januari itu tanggal 21 Januari 2012. 2 hari kemudian harusnya dapat sio naga. Tapi dari naga yang keren, siapa udah nonton Shang-Chi? Bagus ya Shang-Chi, udah nonton? Ada yang nonton? Naganya keren ya. Tapi akhirnya nggak dapat naga, dapatnya kelinci saudara-saudara. Jadi anak saya dapatnya kelinci. Yang tadi naga yang keren, akhirnya jadi sio kelinci. Yang cuma bisa lompat. Naga kan keren gitu, ngeluarin api. Ini cuma lompat doang gitu. Wah bedanya, kita jadinya, saya sih oke-oke aja gitu. Cuman berkali-kali orang datang, ini anak saya yang pertama. Jadi dari keluarga saya banyak yang datang, teman-teman kita juga banyak datang. Selalu ngomong, sayangnya kalian tuh coba ditahan 2 hari lagi. Ada lagi yang datang, coba 2 hari lagi dapat naga loh. Sayang banget, naga. 2 hari lagi lu gak dapat kelinci, dapetnya naga. Gimana caranya nahan kan itu kan udah water, udah brok. Lu aja yang nahan gitu. Kita udah wah sampai pening sekali, sampai istri saya jadinya, saya ingat dia baby blues. Nangis terus, datang orang ngomong hal yang sama, nangis. Saya bilang mami, saya bilang mama saya, ini kayaknya selama 2 minggu, sebulan ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan jangan ada orang yang datang dulu deh, mungkin ya di rumah kita gitu supaya Jessica juga lebih santai sedikit gitu. Terkadang kita dengan omongan-omongan begini, dengan cerita-cerita begini kita jadi goyah gitu. Padahal kan kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Gak pusing lu naga, lu ular, lu kodok, lu tikus. Tapi kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Katakan bersama-sama, kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Gak pusing, gua, sio apapun. Mau kodok, mau kucing, gak pusing. Mau naga, gak pusing. Kita adalah ajaib dan dahsyat. Karena dongeng-dongeng beginian jadinya kita hidupnya penuh dengan ketakutan. Dulu saya ingat sekali waktu saya mau menikah dengan Jessica ini menggali-gali masa lalu gitu ya. Saya ingat, wah kamu sio apa? Kayaknya monkey deh, saya nggak tahu deh, mungkin monkey ya. Jessica apa? Kamu apa sih Jess? Oh babi, oh babi gitu ya. Terus ditanya, kamu sio monkey, kamu lahir pagi, siang atau malam? Ya elah mana gue tahu, karena kalau pagi mesti cocok dengannya. Wah ya nggak tahu, mungkin kamu nggak cocok sama Jessica karena Jessica lahir kapan, pagi atau siang, malam, mami? Pagi, siang. Mesti dicocok-cocokin gitu, saya juga nggak tahu. Wah ini nggak bisa nih. Tapi kan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya mengatakan di sini kita sekarang sering dengar dongeng-dongeng Isa Penjempol sehingga kebenaran Tuhan ini didiskon teman-teman. Saya mau kita menjadi gereja yang benar-benar tahu apa yang benar. Ketahuilah kebenaran itu lewat pengalaman pribadi, melihat dengan mata, dan apa yang kita baca lewat pendengaran. Saya kalau baca sekali lagi ya, dikatakan di sini di ayat 16, 17, dan 18. Dikatakan sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng Isa Penjempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata. Saksi mata, gak cuma itu aja. Dikatakan ke ayat 18, suara kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. So saya percaya walaupun kita sekarang gak bisa melihat, kita gak bisa mendengar, tapi dengan kebenaran yang kita percayai ini, maka kita akan bisa melihat dan kita akan pasti bisa mendengar karena kita adalah saksi-saksi yang hidup. Saya sangat amat percaya kebenaran itu harus dirasakan lewat mata kita, lewat telinga kita, dan lewat sense of touch kita. Ada satu cerita tentang Thomas, semua orang tahu Thomas. Di Yohanes 20 ayat 24 sampai 20. Saya akan bacakan ini. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini Yesus sudah bangkit dan dia mulai menampakkan dirinya, tapi Thomas lagi nggak ada di sana. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ketika kami telah melihat Tuhan, katanya. Senang. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, berapa hari? 8 hari kemudian. Murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, saya nggak tahu kenapa. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saya kalau jadi Thomas, saya ngibrit. Kaget, ada Yesus di situ ternyata. Kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung ngomong kepada Thomas. Nih, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ulangi sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Anda dan saya, mungkin saat ini belum bisa melihat kesembuhan. Mungkin saat ini belum bisa melihat pemulihan. Mungkin saat ini belum dapat pasangan hidup, sudah cari di mana-mana, sudah berdoa, sudah bersujud sampai berdarah semuanya, tapi masih belum kunjung datang. Percaya. Masih mungkin ada berdoa untuk kelepasan dari suatu kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tapi susah, saya tahu ini salah tapi susah sekali. Mbak percaya, kemenangan ada di tangan kita. Kesembuhan ada di tangan kita. Pemulihan pasti akan terjadi. Yes, kita mungkin gak bisa melihat sekarang. Yes, mungkin kita masih belum bisa merasakan. But all it takes is belief. All it takes is trust. Saya mau hari ini mau mendorong teman-teman di sini. Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita gak percaya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang, itu gue gak bisa ngelihat sih. Dokter bilangnya hal yang lain. Dokter bilangnya ini negatif. Tapi di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Dan itu keputusan kita teman-teman. Kita mau percaya akan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, atau kita mau percaya kepada dongeng-dongeng yang isapan jempol tadi. Poin yang pertama, kita harus ketahui kebenaran. Harus tahu kebenaran. Harus tahu yang mana yang benar. Supaya hidup kita gak gampang goyah. Karena kepercayaan itu hanya bisa didapatkan di dalam firman Tuhan. Hal yang kedua yang diingatkan dari ayat ke-19. Perhatikan kebenaran. Jadi yang pertama tadi ketahui kebenaran, yang kedua perhatikan kebenaran. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya mau baca beberapa ayat firman Tuhan dan kebenaran yang untuk buat kita semakin kuat. Yesaya 40 ayat 8 mengatakan begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Matius 7 ayat 24 mengatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mazmur 119 ayat 105, sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya untuk menerangi jalanku. Saya kalau sepedaan ada 2 lampu yang saya pakai. Satu, mungkin Terence juga bisa tahu di sini karena dia atlet sepeda internasional. Ada lampu yang mungkin cuman hanya klip doang gitu. Klip, atau mungkin terang aja gitu untuk menerangi sekitar kita. Tapi ada lampu yang ke bawah untuk menerangi jalanan yang di bawah. Firman Tuhan seperti itu.
Ada lampu yang memang kita taruh ke bawah supaya pas kita lagi jalan satu tempat, semakin kita jalan, semakin kita tahu, oh kita mesti ke sini, kita mesti ke sana, kita mesti ke sana. Sebagai kehidupan kita harus menjadi terang di dalam kegelapan. So saya percaya bahwa destinasi kita ini bukan hanya sebagai garam dunia, tetapi sebagai lampu atau cahaya yang harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kehidupan kita untuk menjadi terang gak boleh disimpan. Gak boleh dong kalau misalnya kita lagi malam-malam kita pergi keluar, ya kita harus ada lampu supaya kita kelihatan. Harus menjadi sosok yang menerangi sesuatu yang gelap. Setiap hari saya ngikutin ada aplikasi di Telegram, berita-berita tentang Singapura lah ya, supaya saya tahu apa yang terjadi di Singapura gitu. Dan setiap hari yang saya terima itu berita-berita buruk. Inilah, ada itulah, kemarin saya dengar ada orang umur 24 tahun, terus pacaran sama anak umur 14 tahun. The world that we live in is like this. It's quite a disgust sebenarnya. Cuman buat saya, keberadaan saya di dunia ini, keberadaan Anda di dunia ini adalah menjadi terang bagi dalam kegelapan. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Kita gak cuma hanya mengetahui firman Tuhan, tapi kita harus perhatikan firman Tuhan setiap hari. Dan bagaimana kita melakukannya, saya belajar dari kehidupan Yosua. Yosua waktu itu sudah di handover dan dikatakan di firman Tuhan untuk dorongan untuk dia bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dikatakan sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberitakan kepada mereka. Dikatakan di ayat ke-7, Yosua 1 ayat ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Siapa yang di sini suka untung? Cuman Ibu Yesi aja. Oh kalian berdua. Siapa yang di sini, saya katakan sekali lagi, siapa yang di sini suka untung? Yang pengen untung dalam kehidupannya. Boleh kok angkat tinggi-tinggi karena kita adalah makhluk yang diberkati. Siapa yang di sini suka untung? Dikatakan kalau kita mau untung, jangan menyimpan kanan dan kiri. Apa yang kita harus lakukan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak dengan hati-hati. Jadi pas lagi jalan kelihatan ada lubang, ya kita jangan masuk ke lubangnya. Kalau lagi jalan ada pencobaan, ya jangan kita masuk ke dalam pencobaan. Tapi kita lari dari pencobaan. Jalan dalam terangnya Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan dikatakan di ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya bahwa keteguhan di dalam kehidupan kita hanya bisa didapatkan dari keintiman di dalam firman. Kalau kita mau memiliki keteguhan dalam setiap keputusan kita lagi bimbang, yang mana yang harus ku ambil. Kita lagi goyah mungkin, kalau kita mau teguh, hanya kita bisa dapatkan dari keintiman di dalam firman Tuhan. Di masa-masa seperti ini, saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan yang Dia sudah janjikan. Tapi realitanya ya, mata kita mungkin gak bisa ngelihat kemenangan. Mata kita tadi saya katakan mungkin gak bisa melihat kesembuhan. Walaupun kita udah mendengar, kita sudah kira-kira tahu, oh ada orang-orang yang sudah mengalaminya. Ada orang-orang yang udah ngomong, tapi kita semacam Thomas yang masih belum percaya. Mendengar sekali belum tentu kita bisa teguh. Tetapi kita harus mengalami firman Tuhan setiap hari. Kita harus memperhatikan firman Tuhan. Kita harus benar-benar memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Yosua tuh udah lama loh ngikutin Musa. Dia sudah melihat berkali-kali bagaimana Tuhan kan bekerja lewat Musa. Terbelah dia lihat gitu kan. Banyak juga dia ngelihat kemenangan atas musuh. Dia melihat ada mana, dia melihat ada perlindungan Tuhan sepanjang mereka lagi ada di padang pasir. Tapi tetap kok dia masih ketar-ketir. Dan Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkan. Kuncinya cuma satu, kita perhatikan firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga dan terakhir, di ayat 20 dan 21. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Sebab tidak pernah nubuatan yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi yang pertama tadi kita harus ketahui kebenaran. Yang kedua kita harus apa? Ada yang ingat? Ketahui kebenaran, kita harus perhatikan kebenaran. Dan yang ketiga kita harus mengalami. Alamilah kebenaran dalam kehidupan kita. Gak cukup untuk mengetahui, gak cukup untuk perhatikan. Tapi Tuhan mau kita untuk mengalami kebenaran yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu? Supaya kita gak menjadi Kristen katanya. Supaya kita gak menjadi orang yang tahu kebenaran dari orang lain. Karena kebenaran ini gak bisa ditafsirkan oleh orang lain. Yes, ada yang namanya podcast, ada yang namanya YouTube channel, ada yang namanya hal-hal yang mungkin kita bisa pelajari. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengalami kebenaran itu secara pribadi. Sehingga keyakinan kita nih gak akan goyah. Saya ingat sekali waktu saya umur 15 tahun saya ikut church camp waktu saya di Australia. Dan di situ ada worship leader, dia lumayan karismatik gitu ya kalau lagi WL gitu. Bukan saya waktu itu masih belum tergabung dalam puji-pujian. Saya di bawah, saya ngeliatin dia, wah gila nih orang keren banget gitu. Rambutnya kayak Ekin Cheng gitu yang belah tengah, dulu kan zaman Young and Dangerous ya. Ingat ya Charles, Young and Dangerous lu pasti masih tahu lah, gak mungkin lu gak tahu. Young and Dangerous gitu di sini gitu kan, rambutnya belah tengah gitu, sudah gitu pakai celana yang cut bre gitu. Wah dia kalau WL keren banget gitu. Dan pada saat itu dia saya ingat sekali, setelah dia selesai, kita dikumpulin di depan, terus dia bilang sama satu cewek, saya waktu WL, saya melihat, saya diingatkan oleh firman Tuhan pada saat satu tokoh Alkitab mendapatkan jodoh. Saya mau bilang kepada kamu bahwa kamu adalah jodoh saya yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Wah, ceweknya kan langsung ketar-ketir kan. Ya ini kan WL yang tadi nyanyi udah pasti deket sama Tuhan. Ini mungkin suara Tuhan. Tapi ceweknya juga bingung. Dan akhirnya kita seringkali kita menafsirkan apa yang ada di firman Tuhan dengan salah. Sehingga kita gak tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Dan kalau jadi cewek ini yang gak tahu yang benar yang mana, akhirnya dia terima-terima dan ikut-ikut aja. Saya mau ajarkan dan saya mau mendorong kita untuk bisa mengerti apa itu kebenaran. Gak cukup hanya untuk kita mengetahui, gak cukup kita hanya untuk memperhatikan, tapi juga bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Saya mengatakan begini, pengalaman kita dalam Tuhan gak didasari oleh pengalaman orang lain, melainkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Atau saya boleh katakan begini, keyakinan kita tidak didasari oleh keyakinan orang lain, melainkan diteguhkan oleh firman Tuhan yang berbicara. Mungkin pada hari ini ada kondisi dalam kehidupan kita yang membuat kita goyah. Atau mungkin ada cerita-cerita yang membuat kita ketar-ketir. Atau mungkin ada suara-suara yang mengatakan bahwa that's not possible. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan hal yang lain. Kebenaran firman Tuhan mengatakan hidup, bukan mati. Kebenaran firman Tuhan mengatakan menang, bukan kalah. Sekarang pilihannya, kepada siapa kita mau mendengar? Pada apa yang akan kita katakan setiap hari? Apakah itu yang manusia katakan, atau apakah itu yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Sekarang Jalalin udah umur 9 tahun, oke-oke aja tuh, jadi kelinci. Happy-happy aja, diberkati Tuhan. Bahkan dia bisa mengalami kebenaran secara pribadi 2 tahun yang lalu. Dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Gak apa-apa jadi kelinci, gak usah jadi naga. Saya gak tahu kondisi teman-teman di sini bagaimana. Mungkin ada hal-hal yang waktu kita tadi berdoa, saya tadi gak mau ngomong ini sih, cuman ada dorongan yang kuat. Waktu kita tadi berdoa, I sense, we all sense lah ya, we all sense. Kayak ada yang nyerah gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang suara-suara atau hal-hal yang kita dengarkan dari sekitar kita. Tuhan gue udah capek banget.
And I know how it feels. Saya sering di posisi itu. Tapi hari ini saya mau katakan, saya mau katakan bahwa kebenaran Tuhan adalah yang paling benar. Tuhan gak mau kita untuk hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan mau kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan gak mau kita hidup melihat kanan dan ke kiri atau mungkin lihat ke belakang. Apapun masa lalumu, Tuhan hanya interested in masa depanmu. So mungkin di sini ada yang mengalami, Tuhan, I just can't take this anymore. It's just too hard. Atau ada decision yang membuat kita yang, Tuhan, aku udah gak tahu mau kemana lagi. Hari ini saya mau katakan selalu ada pengharapan dalam nama Tuhan. Hari ini saya mau katakan selalu ada pengharapan di dalam nama Tuhan. Dia gak pernah gagal. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Saya mau ajak untuk kita sama-sama pejamkan mata. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Kita tadi sudah mengetahui kebenaran. Kita didorong untuk kita bisa memperhatikan kebenaran setiap hari. Tapi yang terakhir, untuk kita mengalami kebenaran yang tersedia bagi kita. Dan saya berdoa untuk kita semua bisa mengalami kebenaran itu. Keluar dari tempat ini, mengalami kebenaran bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Mengalami kebenaran akan semua janji-janji yang Tuhan sudah taruh dalam firman-Nya. Dia Tuhan yang gak pernah bohong. Dia Tuhan yang selalu menempati janjinya, menempati perkataannya. Haleluya Tuhan. Dan aku berdoa pada hari ini, buat setiap dari kami yang ada di tempat ini. Mungkin ada di tempat kami yang, ada beberapa dari kami yang mungkin merasakan bahwa it is just too hard. Beberapa kami yang give up atau surrender. Mungkin udah nggak nyerah tapi terserah. Berserah juga susah. Udahlah terserah mau ngapain aja. Tapi aku percaya Tuhan, pengharapan yang baru itu selalu ada di dalam Engkau. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan. Mungkin saat ini kami gak bisa mendengar, kami gak bisa melihat. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa kami akan menjadi saksi. Bahwa dengan mata kepala kami sendiri kami akan bisa melihat kemenangan. Dengan mata kepala kami sendiri kami bisa melihat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pelepasan terjadi, terobosan baru terjadi. Di dalam keluarga kami, dalam kehidupan finansial kami, dalam kehidupan pribadi kami. Father, I ask that we will see these miracles with our own eyes. And that's what living in freedom is all about. Dan aku berdoa Tuhan saat ini mungkin ada di antara kami yang membutuhkan kekuatan. I speak strength, I speak faith and hope in Jesus' mighty name. Dan terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kau adalah Allah yang baik. Kami mau pulang Tuhan bersama-sama mengalami kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Jemaat AFJ Singapura, mari kita bagi berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Allah akan menyertai engkau dimanapun kau berada. Berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Berkat Tuhan selalu ada dan mengikuti dimanapun kau berlari. Dan aku berdoa untuk anak-anakmu diberkati, cucu-cucumu diberkati. Semua yang kau kerjakan akan selalu berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku percaya Tuhan, iman, pengharapan dan kasih selalu menyertai engkau dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami gak cuma hanya untuk mengetahui, gak cuma memperhatikan, tapi dalam kehidupan kami akan mengalami firman-Mu setiap hari sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur. Haleluya. Amin. God bless you.